Shalom, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasa-Nya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. "Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami?" Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat, baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasa-Nya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikan-Nya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat, dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun, jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan, sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita, dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru.
Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya Bapak Ibu. Shalom. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya, semua merasakan kebaikan Tuhan minggu ini ya. Bapak Ibu, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Saya percaya kita semuanya penuh dengan sukacita, amin. Amin. Katakan sama kanan kirinya, engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih lagi untuk Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum kita memulai, kita akan persatukan hati di dalam doa. Shikila barata kala barata kala barata kala basyaka la barata kala basy. Hura barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala basyaka la barata kala basy. Saya mengajak kita semuanya untuk menyembah Tuhan. Shikila barata kala basyaka la barata kala bo. Oh Yesus, kami butuh Engkau Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Ini Tuhan yang Kau undang Tuhan, setiap umat-umat-Mu untuk hadir Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Bila kami menjadi penyembah-Mu ya Bapa, bila kami memuliakan Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Bila Engkau yang semakin besar dan kami semakin kecil Tuhan di hadapan-Mu. Bila kemuliaan-Mu Tuhan Kau nyatakan Tuhan di tengah-tengah kami. Ya Bapa, Kau mengundang Tuhan setiap kami Tuhan untuk hadir Tuhan di tempat ini ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Kau rindu Tuhan untuk memberkati Tuhan setiap kami ya Bapa. Pertama kami bersyukur kami punya Allah Bapa yang begitu luar biasa seperti Engkau ya Bapa, yang menjadikan setiap kami Tuhan biji mata-Mu berharga Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan untuk banyak orang ya Bapa.
Dan kami percaya Tuhan di wadah kami Tuhan GBI Pantai Permata akan mengalami penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan setiap umat-umat-Mu Tuhan dimanapun Tuhan mereka berada ya Bapa. Kami percaya Engkau mengasihi Tuhan setiap mereka ya Bapa. Bila setiap kami Tuhan bisa berjumpa pribadi Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bila pujian penyembahan yang akan kami bawakan Tuhan, itu berkenan Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau kirimkan Tuhan malaikat Tuhan pemuji penyembah-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Dan kami percaya pintu surga terbuka Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Sehingga hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan akan melingkupi Tuhan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sertai Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Sehingga Tuhan umat-Mu Tuhan yang sakit Tuhan mereka akan mengalami kesembuhan Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mereka yang berat ya Bapa. Mereka yang tidak tahu Tuhan apa yang harus mereka lakukan ya Bapa. Kami percaya Engkau akan memberikan pengharapan yang baru. Engkau akan memberikan kekuatan ya Bapa. Bahkan Engkau akan memberikan penghiburan Tuhan berasal daripada Roh Kudus Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan akan mengalami Tuhan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus beracara Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Siap melompat untuk Tuhan saudara? Amin. Siap melompat? Amin. Sebab Tuhan Maha
mengabdi Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang berat, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Ayo sokong tangan kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Katakan sama kanan kirinya, engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati Tuhan setiap kami Tuhan, baik di dalam kesehatan kami, keluarga besar kami, pelayanan kami, bisnis, usaha, pekerjaan kami oleh biodara Yesus. Ini waktunya Tuhan kami akan memberi ya Bapa. Bila setiap tangan-tangan akan memberi Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami memberi Tuhan dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap.
kemuliaan Tuhan. Kita imani bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah setiap kita. Hadir Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Kami butuh Engkau Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan. Ya Tuhan, Yesus, Yesus. Ya Tuhan, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Lebih sungguh-sungguh katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kami rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. 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 Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Yes, Lord Jesus. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku.
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Lebih sungguh-sungguh katakan, aku percaya. Aku percaya. Di dalam hadirat Tuhan, sang berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kira tekara dabas di kuria lama syakara rabasya. Omarate kino nastara basti ina takana masyakara rabasya. Imayara labashi kara rabasya kara rabasyande. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sangat amat baik Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dimuliakanlah nama-Mu Yesus. Ditinggikanlah nama-Mu Yesus. Engkau layak dapat pujian. Engkau layak dapat penyembahan. Engkau layak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa sampai hari ini kami masih boleh bertemu dengan saudara-saudara seiman di gereja-Mu Tuhan. Ini milik Tuhan Yesus. Dan kepala daripada gereja adalah Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa kami masih boleh bertemu dan merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Bapa, berkati kami semua, agar dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh mengerti, memahami isi hati Tuhan. Biarlah melalui isi hati Tuhan, kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan. Dan bahkan dengan melakukan kehendak Tuhan, kami percaya kami akan jadi umat yang lebih dapat menang dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu dalam berkata-kata, dalam keterbatasan hamba, dalam kelemahan hamba. Biarlah hamba berkata-kata hanya isi hati Tuhan, bukan menyenangkan telinga daripada manusia, tapi biarlah menyenangkan hati Tuhan di sorga. Bapa, kawal bibir mulut hamba. Jangan biarkan bibir mulut hamba memperkatakan yang sia-sia, tapi biarlah hanya isi hati-Mu saja yang sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berbicaralah. Kami siap duduk di dalam hadirat-Mu untuk mendengar isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagi-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, Maranatha. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Sebelum memulai segala sesuatu, saya dengan segala kerendahan hati saya minta maaf. Kalau memang ada perkataan-perkataan saya, mungkin selama 6 bulan terakhir, atau mungkin 1 tahun terakhir, atau mungkin dari awal gereja buka, yang mungkin tidak tepat, dan mungkin menyinggung beberapa perasaan daripada jemaat. Jadi saya dengan kerendahan hati saya di hadapan Tuhan, di tempat kudusnya Tuhan, saya minta maaf. Tidak ada atensi saya untuk memperkatakan hal-hal yang tidak baik berdasarkan kebencian atau kemarahan. Tapi mungkin Tuhan izinkan saya sampaikan karena saya mengasihi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Sebagai bapak yang baik, saya tidak boleh membiarkan anak-anak saya terlantar. Sebagai bapak yang baik, saya tidak boleh membiarkan anak-anak saya menyimpang dari kebenaran. Tapi sebagai bapak yang baik, saya juga tidak boleh membiarkan anak saya terluka. Karena kalau anak saya jatuh dari sepeda, pasti saya secepat mungkin cari obat merah, betadin untuk mengobati anak-anak saya. Cuma dalam pelayanan saya, dalam keterbatasan saya, sama seperti Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus di hari keempat. Terkadang saya terlambat untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa jadi berkat buat jemaat saya. Tapi pada dasarnya, saya mengasihi kalian. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian izinkan saya melihat, saya tetap berdoa buat kalian. Jadi tidak ada atensi saya untuk melakukan hal-hal yang negatif. Karena kalian milik Tuhan, dan saya harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya berjanji setelah ini saya akan belajar, saya akan masuk dalam masa perhentian, dan saya akan minta tolong konfirmasi dari Tuhan nantinya. Saya tidak akan dengarkan manusia lagi. Biar nanti Tuhan yang bicara, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang tentukan. Karena sekali lagi saya bilang, gereja ini bukan punya saya Bapak Ibu. Gereja ini punya Tuhan. Saya cuma hamba Tuhan. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan di luar sana yang harus saya kerjakan untuk membuat Tuhan tersenyum. Bahkan setelah dari ibadah ini, saya juga akan ada satu pekerjaan yang akan kita targetkan untuk kepri. Jadi bukan hanya batam. Dan itu semua adalah taburan daripada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Supaya benih yang saudara-saudari tabur di gerejanya Tuhan di tempat ini, saya boleh arahkan ke tanah yang subur. Jadi itu tugas saya sebagai gembala. Dan saya akan sampaikan pesan Tuhan yang terakhir yang tadi saya dapat juga baru di luar tadi malam. Saya coba saat teduh, baru tadi pagi Tuhan bicara lagi sama saya dan akan saya sampaikan hari ini. Dan saya percaya ke depan Tuhan sudah pilih kalian untuk menjadi anak-anak yang setia. Kalau sampai hari ini saya masih boleh di mimbar ini, saya ingatkan, tolong menjadi jemaat yang setia. Ya, kesetiaan itu berharga di mata Tuhan. Apapun goncangannya, jadilah setia. Itu penting sekali. Ya, itu paling penting. Jadi pertahankan kesetiaan itu di hadapan Tuhan. Itu yang terpenting. Hari ini kita akan belajar tentang satu nats khotbah yang Tuhan berikan, yaitu tentang minuman dan makanan istimewa. Katakan istimewa. Istimewa. Sesuatu yang istimewa itu sesuatu yang wow, gitu ya. Saya lihat di KBBI, ternyata istimewa itu artinya khusus, spesial.
khusus. Ya, ada minuman istimewa, ada makanan istimewa. Kenapa saya nggak tempatkan judul ini makanan dan minuman, tapi minuman dan makanan? Saya sempat tanya sama Tuhan juga, saya berbicara sama Roh Kudus, saya tanya kenapa kok Roh Kudus menginginkan minuman dan makanan. Jadi Roh Kudus bilang, ketika kamu lapar, ketika kamu cari makanan, pasti kamu cari minuman dulu. Ketika kamu minum, baru kamu makan. Jarang sekali orang langsung makan tanpa minum. Kenapa? Karena anggota tubuhnya ibaratnya seperti mesin mobil, belum dapat oli naik, langsung dimasukin makanan. Itu kasihan anggota tubuhnya. Itulah alasannya pemilik mobil atau pemilik motor pada umumnya sebelum mengendari motor atau mobil, mereka memanaskan mesin. Supaya apa? Olinya naik ke dinding silinder daripada mesin. Baru mulai bekerja secara maksimal. Jadi minuman itu di awal, makanan itu kemudian. Dalam beberapa kasus kecelakaan pesawat, kenapa banyak orang yang bisa bertahan walaupun gak ada makanan, mereka masih dapat asupan minuman. Jadi minuman itu lebih penting karena mayoritas tubuh kita itu porsi cairannya lebih besar, ya. Jadinya minuman. Nah, berbicara minuman dan makanan, ternyata manusia itu suka yang istimewa. Ada minuman istimewa gitu ya, seperti saya suka Milo gitu ya. Tahu kenapa saya suka sekali dengan Milo gitu. Walaupun sudah umur seperti ini sukanya Milo. Bagi saya itu istimewa. Anak-anak juga kadang-kadang order di Shopee Food gitu ya. Dia order minuman-minuman yang istimewa. Ditambah diskon lagi. Free ongkir gitu ya, dapat diskon lagi gitu. Jadi anak suka minuman yang istimewa. Makanan juga gitu, ada yang istimewa. Ada nasi goreng istimewa, ada martabak Bangka istimewa gitu. Dan bagi saya minuman dan makanan itu selalu istimewa ketika saya berdua dengan istri saya. Kenapa? Sekalipun makan Indomie, kuah, sekalipun makan nasi sama kerupuk sama kecap gitu ya. Tapi saya makan bersama orang yang istimewa di hadapan saya. Sehingga makanan itu jenisnya apapun tetap menjadi makanan yang istimewa. Karena istri saya istimewa. Jadi kalau ngomong istimewa nggak boleh begitu ya kalau sama istri, harusnya begini ya. Istri saya istimewa. Dan saya bersyukur saya punya istri yang sepakat dengan saya dalam hidup, dalam marketplace maupun dalam pelayanan. Dia selalu topang saya, dia mendukung saya, dan dia menghargai keputusan saya. Itu satu berkat yang luar biasa dari Tuhan buat saya, di mana istri saya itu adalah istri yang takut akan Tuhan, dan dia melakukan firman, dia mendukung saya. Itu anugerah yang terbesar. Karena saya masih ingat waktu dulu saya mau jadi gembala pertama kali, Pak David bilang gini sama saya, Pak, ingat prinsip untuk jadi pemimpin, harus berhasil memimpin keluarga dulu baru jadi pemimpin jemaat. Saya ingat sekali kata-kata itu dan sampai hari ini berkesan sekali. Dari situ saya berusaha untuk pimpin istri saya dengan memberikan minuman dan makanan istimewa. Wah, berarti minuman makanan istimewa ini apa nih? Gitu ya. Nah, minuman makan istimewa tadi kan sudah dijelaskan secara dunia. Ya, ada nasi goreng istimewa gitu ya. Ada bubble tea istimewa gitu ya. Tapi versi Alkitab beda. Minuman dan makanan istimewa. Dan ini kita butuhkan. Kenapa? Tanpa minuman dan tanpa makanan kita nggak bisa beraktivitas secara fisik. Tapi secara kehidupan rohani, tanpa minuman dan makanan rohani, kita hakikatnya adalah mati. Gitu. Ya, kita coba buka Yohanes 4 ayat 3. Kita belajar dari Yesus. Karena Yesus adalah teladan saya. Yesus adalah role model saya. Ini ceritanya begini, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Jadi dia dalam perjalanannya, satu saat dalam perjalanannya, Yesus harus menuju Galilea, dari Yudea ke Galilea. Tetapi Alkitab mengatakan di ayat berikutnya, di antara Yudea dan Galilea ada Samaria. Orang Israel sampai hari ini tidak akan pernah mau ke Samaria. Sampai hari ini. Makanya dibagi Israel Utara, Israel Selatan.
Kenapa orang Samaria menganggap dialah suku Israel asli? Tapi orang Israel Yerusalem menganggap dialah suku Israel asli. Sehingga saling memperebutkan identitas. Sehingga karena identitas tersebut, orang Yerusalem atau orang Israel tidak mau melewati Samaria. Dia harus belok. Ini Yudea, ini Galilea. Tapi Yesus berbeda. Dalam perjalanannya dari Yudea ke Galilea, dia katakan, ia harus, katakan harus. Dia harus melintasi daerah Samaria. Ada apa di Samaria sampai Yesus bersikeras untuk melintasi Samaria? Ternyata dia bertemu dengan seorang wanita pendosa. Wanita pendosa, dan Alkisah dia sampaikan dua pesan. Yang pertama di ayat 13, dia bilang begini, ayat 13-14. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, dia berbicara minuman dulu. Kenapa dia berbicara minuman? Kalau kita mundur ke ayat 6, coba mundur ke ayat 6, dikatakan begini, di situ terdapat sumur Yakub. Minuman dulu. Yesus tidak berhenti di toko, misalnya toko warteg Aminah. Enggak berhenti di warteg, enggak berhenti di toko kue, di Holland Bakery, Morning Bakery, enggak. Tapi Tuhan Yesus berhenti di sumur. Perhentian dia di sumur. Dan pada saat itu dia bilang, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Bisa kebayang ya, dalam perjalanannya sudah letih dan pada saat itu panas terik. Terkadang kita dalam kehidupan sehari-hari kita juga letih dan kita juga mengalami panas terik. Ngerti ya maksud saya ya? Kondisinya panas gitu ya. Terus kita udah capek. Yesus juga mengalami seperti itu. Tapi Yesus bilang di ayat 13-14 tadi dilanjutkan gitu ya, diteruskan di 13-14 dikatakan bahwa barang siapa minum air ini akan haus lagi. Dan dia sarankan minum air dari dia. Coba lanjut ayat 14. Tetapi minum air yang akan kuberikan. Ini ya, airnya beda ya. Jadi airnya khusus nih, bukan air dari sumur, tapi air dari Yesus. Apa itu air dari Yesus? Yaitu firman. Makanya dia membasuh kaki murid-muridnya dengan firman, dengan air. Tidak semudah itu memang kita menyampaikan firman. Nanti saya akan jelaskan kenapa firman tidak mudah disampaikan. Saya baru dapat tadi ayat. Itu buat kita semua, termasuk saya pribadi. Sehingga ketika kita diberikan air dari Yesus, air yang hidup, karena Yesus adalah Tuhan yang hidup, maka air itu akan terus-menerus memancar keluar. Air itu bukan hanya kita dapatkan, tapi kita bagikan. Jadi kenapa saya harus bagikan firman? Karena saya sudah merasakan firman. Saya sudah menikmati kebaikan Tuhan melalui firman yang hidup. Ada air yang hidup yang menyegarkan saya pada saat saya letih dalam perjalanan, pada saat saya letih dalam pekerjaan, pada saat saya letih dalam pelayanan. Ada air yang hidup. Dan air ini dari Yesus. Jadi saya butuh minuman spesialnya Tuhan, yaitu firman. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan di ayat 34, dibilang begini sama Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya minuman pada saat kita letih, bukan hanya minuman yang kita perlukan, bukan hanya minuman istimewa, minuman sorga yang kita butuhkan, tapi kita juga butuh makanan istimewa, makanan sorga. Karena Yesus bilang gini, makananku ialah, gitu ya, dalam keletihan dia. Karena murid-muridnya bilang, wah ini guru, siapa yang kasih makan nih? Tapi dia bilang sama murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Dan
menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanannya Tuhan Yesus yang menyegarkan dia dari keletihan. Pertama minuman, yang kedua makanan, dan minuman ini adalah firman Tuhan. Nah, kalau kita belajar nanti di kitab Yohanes, apa yang Bapak katakan itu yang aku sampaikan. Makanan itu minuman firman. Nah, makanannya adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, itu makanan rohani kita. Itu makanan rohani kita. Jangan sampai kita stop, kita akan letih. Saya mungkin terlihat di mimbar 45 menit sampai 1 jam dalam menyampaikan firman. Tapi percayalah bahwa Tuhan izinkan saya dikasih kesempatan untuk melakukan pelayanan lebih lagi. Dan itu semua adalah makanan saya. Makanan yang membuat saya walaupun dalam keletihan, saya bisa jadi bertenaga, bergairah. Dikatakan di sini, di ayat 35 dilanjutkan, bukankah kau mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, ini yang istimewa. Makanan banyak, tapi yang istimewa ini yang istimewa. Tuhan jabarkan makanan jenis apa yang melakukan pekerjaan Bapa. Makanan jenis apa yang melakukan kehendak Bapa. Dia jabarkan. Dia bilang gini, kamu secara manusia, kamu lihat musim menuai, itu 4 bulan lagi. Secara mata kamu lihat. Wow, ini menuainya nih kayaknya butuh waktu nih. Ya, kalau kita lihat ladang belum menguning, butuh 4 bulan lagi baru ada sesi menuai. Ada session gitu ya, ada masa menuai. Oh, 4 bulan lagi. Tapi Tuhan Yesus bilang, coba kamu pandang sekeliling. Ladang-ladang itu sudah menguning dan siap untuk dituai. Tuhan Yesus bilang begitu. Satu saat saya cool dan saya dapat berkat dari jemaat cool. Boleh ditampilkan berkatnya? Kelihatan ya? Ini ilustrasi makanan istimewa. Karena waktu saya lihat ini Tuhan bicara banyak sama saya. Saya sebenarnya coba cari yang live. Saya sudah keliling kemarin ke beberapa tempat sama istri, ternyata nggak bisa dapat pisang jenis ini. Apa yang unik dari pisang jenis ini? Hybrid ya. Kemarin yang ikut doa pengerja bisa dengar ya, anak muda presentasi dengan metaverse, Pak Niko langsung bilang stop dulu. Pak Niko langsung bilang tegas itu. Ya. Stop dulu. Langsung Pak Niko nggak pakai pikir-pikir. Pak Niko langsung ngomong, stop dulu. Udah ya sampai di sini ya. Pak Niko tegas begitu. Yang di metaverse. Hybrid. Jadi ada pisang hijau, ada pisang kuning, tapi satu tandan, satu sisir. Gitu ya. Kok bisa ya? Saya lagi mikir loh, waktu setelah pulang full, saya lagi bikin program gitu ya, nerusin program, penyempurnaan program untuk STT. Saya lagi bikin program, terus Tuhan bilang gini, "Nak, kamu lihat pisang di meja itu?" Saya liatin, "Kenapa Tuhan?" Dia bilang, "Kok bisa ya ada warna hijau dan kuning?" Tuhan Yesus tuh kalau bicara sama saya gitu, dia kasih pertanyaan untuk saya berpikir. Saya bilang, "Saya nggak tahu Tuhan." Tapi pernah saya berdebat dengan beberapa hamba Tuhan tentang perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak. Dan juga Nats yang berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jadi menurut hamba-hamba Tuhan, beberapa hamba Tuhan, mereka mengatakan bahwa itu adalah nasihat atau teguran atau motivasi. Kalau saya cara memandangnya beda. Saya bilang, karena itu Tuhan Yesus yang berkata, maka itu akan terjadi. Tidak mungkin firman Tuhan gugur. Tapi bukan berarti teguran nasihat itu tidak berlaku, itu berlaku selagi ada waktu.
Nah, di sini saya belajar bahwa kalau saya diizinkan makan pisang, dan kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian diizinkan pilih pisang untuk dimakan, maka kita akan pilih yang warna apa? Kenapa nggak hijau? Belum siap dituai. Salah siapa itu? Salah pupuknya, salah pohonnya, salah sisirnya, pisang sisirnya, atau salah siapa? Kan kemarin Pak Niko ngomong, masalah dia bertumbuh, kita nggak ada yang tahu. Kita kalau siang tidur, kalau malam kita tidur, siang kita kerja, masalah bumi mengeluarkan tunas, bulir-bulirnya dipenuhi, itu kita nggak ada yang tahu kan? Betul nggak? Pak Niko kan ngomong begitu. Nah sekarang pertanyaan saya, ini salah siapa pisang ini jadi hijau sama kuning begitu? Tuhan. Hah? Oh salah Tuhan, aduh kasihan. Jangan, Tuhan nggak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Saya tegur di mimbar. Tuhan tidak pernah salah. Saya belain Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah salah. Tidak boleh mengatakan Tuhan salah. Itu mencobai Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Apapun kebijakan yang Tuhan jalankan itu adalah baik dan sangat amat baik. Cuma pertanyaan saya, kita diizinkan untuk melihat gambar ini, dan sangat jarang saya melihat pisang jenis begini karena saya terus terang cari nggak nemu. Saya cari nggak nemu. Saya nyari lagi. Sebenarnya saya mau bawa, nggak mau kasih foto, saya mau kasih lihat di mimbar. Tapi saya nyari nggak nemu. Saya bilang saya berani bayar berapapun untuk ilustrasi khotbah. Gitu. Karena sudah disampaikan sama Roh Kudus tentang pisang ini. Jadi di situ saya melihat, Tuhan, ini yang hijau jadi gimana? Yang hijau ini kamu tunggu. Betul Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Begitu ditunggu berapa hari jadi kuning. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau yang kuning sudah dituai, yang hijau gimana? Sambil menunggu siap untuk dituai. Didiamkan. Oh, jawabannya macam-macam. Tapi yang jelas, Tuhan bilang gini, kamu mungkin melihat ini butuh berapa hari lagi untuk bisa dimakan. Tapi Tuhan bilang semuanya sebenarnya sudah siap untuk dituai. Kenapa begitu? Kita lanjutkan ke ayat selanjutnya, Yohanes 4 ayat 36. Coba lihat. Sekarang juga, katakan sekarang juga. Sekarang juga. Penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Saya mau tanya sekarang, yang penuai siapa? Kita. Puji Tuhan. Yang nabur siapa? Tuhan. Tuhan Yesus. Kok bisa Pak Tuhan Yesus yang nabur? Dia sudah menabur dengan nyawanya. Dia mati untuk kita di kayu salib. Dia tukar nyawanya buat kita. Sudah ada taburan benih keselamatan itu. Tinggal kita menuai, memberitakan tentang kerajaan Allah. Bagaimana mungkin benih bisa berbuah tanpa harus mati dulu? Saya harus tanya, benih itu dari mana? Biji kan? Kita dapat biji dari mana? Buah kan? Buah itu supaya menghasilkan biji diapain? Dipetik kan? Mati gak dia? Mati kan? Dia harus mati dulu jadi biji, ditabur tanah yang subur, dan dia akan berbuah. Penabur itu adalah Yesus melalui kematiannya. Sehingga kita sebagai penuai, sudah saatnya kita menuai. Tujuannya apa kata Tuhan Yesus? Supaya penabur dan penuai, perhatikan kata-kata ini, supaya penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sekarang saya tanya, penabur siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di mana sekarang? Di sorga. Penuainya siapa? Kita. Jadi kita mau nggak sama-sama penabur, yaitu Tuhan Yesus yang ada di sorga? Ini rahasia tersembunyi yang Tuhan sampaikan ke kita. Supaya kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga selama-lamanya dengan sukacita. Ini yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Ada minuman dan makanan istimewa yang jangan kamu lupakan.
Dan bahkan Tuhan bilang begini di ayat 37. Ini jarang kita dengar dan sekarang saya perdengar. Demikian firman Tuhan, Yohanes 4 ayat 37, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa. Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Biasanya yang menabur pasti menuai ya. Kalau ini yang seorang menabur, dikatakan seorang atau banyak orang? Tuhan Yesus ada banyak atau ada satu? Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Tunggal. Tuhan sudah menabur dengan karya keselamatannya. Kita harus beritakan itu sehingga ada tuaian. Dan ketika kita menuai, apa yang terjadi? Sekarang juga kita sudah mempunyai upah di sorga dan mempunyai buah untuk kehidupan yang kekal. Tidak ada penunda. Tapi masalah pisangnya jadi hijau atau jadi kuning, masalah tuaian jiwanya itu bertumbuh atau nggak bertumbuh, itu bukan bagian kita. Waktu Yesus berhadapan sama orang Farisi, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Hanya memberi nasihat dan ditinggalkan. Jadi artinya kita hanya bisa memberi nasihat, kita hanya bisa memberi firman. Kalau masalah mereka nggak bisa terima atau bisa terima, itu bukan bagian kita. Kerjaan kita adalah menabur. Puji Tuhan lagi, ketika kita menabur, kita adalah pelaku firman. Itu puji Tuhan, ya. Karena lebih tokcer gitu, kalau orang bilang itu bahasa gaulnya, wih tokcer banget. Dia ngajarin mancing, tapi dia dapat ikan loh. Jangan sampai dia ngajarin mancing, dia dari tadi nunggu sampai kapal pulang nggak dapat ikan. Kemarin tuh mancing keren banget itu, si Pak Wendy itu, sebentar tarik, sebentar tarik, sebentar tarik. Di Tuhan itu. Dan bahkan si kecil tuh Senia luar biasa. Dia ulur tuh pancingan dari lantai 2 ke lantai 1, bukan nyemplung ke laut, dia ulur terus. Dia pikir udah ke laut gitu. Padahal dari lantai 2 ke lantai 1. Puji Tuhan. Ya, jadi yang seorang menabur dan yang lain menuai. Lanjut ya 38. Dikatakan gini ya 38. Aku, ini pesan buat kita ya. Aku, siapa aku di sini? Yesus ya. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Jadi artinya apa? Jiwa-jiwa ini milik Tuhan. Saya hanya bisa berdoa buat kalian. Saya hanya bisa menasehati. Tapi kalau Tuhan izinkan kalian ke tempat lain, bagi saya itu otoritasnya Tuhan, bukan otoritasnya saya. Saya percaya kok gereja yang Tuhan sudah berikan begitu indah. Tuhan sudah bela banyak. Mujizat sudah banyak terjadi di gereja ini. Tapi dalam keterbatasan saya sebagai manusia, mungkin saya tidak bisa perfect sempurna seperti Tuhan. Biarlah saya dalam kekurangan saya, biarlah Tuhan dalam kesempurnaan Dia. Saya tidak mau jadi Tuhan yang kecil. Saya tidak mau mencuri bintang-bintang milik Tuhan. Biarkanlah Tuhan jadi Tuhan. Dan saya sangat senang di sini saya lihat banyak sekali jemaat yang sudah bertumbuh. Banyak sekali. Karena saya bina mereka dari masih kaleng-kaleng. Gitu ya. Dan Tuhan izinkan sekarang jadi baja-baja. Luar biasa gitu ya. Tuhan Yesus baik. Jadi bukan karya saya. Saya hanya punya kesempatan untuk melayani, saya bersyukur saya boleh melayani. Jadi ingat, dalam keletihan kita, dalam panas teriknya matahari kehidupan, kita butuh minuman dan makanan rohani. Jangan sampai itu kurang asupan suplai makanan minumannya. Bahaya. Katakan kiri kanan, bahaya itu. Ya. Jadi minuman makanan rohani itu kita perlu. Dan ingat, hari-hari ini tidak mudah menyampaikan firman, tapi teruslah menyampaikan firman. Paulus pada saat-saat terakhir sebelum dia pulang ke rumah Bapa, dia pesan sama muridnya Timotius. Kita buka 2 Timotius 4 ayat 1. Ini yang tadi Tuhan Yesus ngomong sama saya.
Demikianlah firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ayat 2. Beritakanlah firman, siap, sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Jadi kalau ada yang salah, saya bicara terus bikin orang tersinggung, saya minta maaf. Tapi saya ikutin firman. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya menyampaikan di mimbar, kalau boleh saya tanya, saya pernah nyebut nama nggak di mimbar? Maksudnya menyatakan kesalahan dengan menyebut nama. Nggak pernah ya? Ya kita di hadapan Tuhan aja kita bicara. Lanjut di ayat 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Lanjut ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi ini yang tadi terakhir Roh Kudus ngomong sama saya. Ayat ini harus saya sampaikan dan saya mengerti maksudnya apa. Dan lalu di ayat terakhir dia bilang begini, di ayat 5 sama 6. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Lalu Paulus terakhir pesan sama anak rohaninya, dia bilang gini di ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jadi ini kata-kata terakhir Paulus sebelum Paulus meninggal. Dia sampaikan kepada muridnya Timotius untuk tetap memberitakan Injil dan menunaikan tugas pelayanan. Ini pesan buat saya juga, dan saya tahu bahwa ada porsi-porsi baru, paradigma baru, pemikiran baru, ada porsi pelayanan baru yang Tuhan akan berikan kepada saya. Dan saya percaya gereja ini adalah milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu hadir tengah-tengah kita. Dia sayang gereja ini. Dia sayang gereja ini. Percayalah, apa yang kalian doakan, selama itu dalam kebenaran dan kebutuhan, sorga pasti merespon. Ingat, di hidup ini mungkin ada keletihan. Di hidup ini ada panas terik matahari. Tapi percayalah, di hidup ini ada Tuhan yang memberikan minuman dan makanan rohani buat kita, supaya kita tetap kuat dan keluar sebagai pemenang. Amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, pemusik saya undang untuk naik ke mimbar. Tuhan Yesus baik. Dia tidak pernah salah dan tidak mungkin salah. Dia selalu ada buat kita dimanapun kita berada. Terkadang kita capek, kita lemah, kita letih, dan kita mungkin terkadang ingin menyerah. Tetapi Tuhan Yesus gak pernah menyerah atas kita. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang memberikan nyawanya buat kita. Dan bahkan lebih daripada itu, dia bilang dia ke sorga untuk menyediakan tempat buat kita. Penuai sekarang juga sudah menerima upah dan mempunyai buah untuk hidup yang kekal. Penabur sudah menabur, penuai tidak perlu menunggu musim. Tapi lihatlah sekeliling bahwa ladang sudah menguning. Ingat, kita butuh minuman rohani, yaitu firman Tuhan. Kita butuh makanan rohani, yaitu melakukan pekerjaan Bapa di surga.
Jangan lupakan tugas kita. Kita punya banyak tugas untuk menuai jiwa. Hari ini Tuhan ingatkan, jangan sia-siakan waktu hidup kita. Ambil minuman dan makanan rohani, bagikan buat orang yang belum mengenal Yesus. Sehingga keletihan mereka boleh disegarkan dan mereka boleh dikuatkan kembali. Amin. Kita nyanyikan satu lagu bahwa Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami mau bersyukur Tuhan. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Biarkan musik bermain. Hari ini Tuhan mau bicara sama kita bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu menjadi penabur, yaitu benih nyawanya yang ada di kayu salib. Dia menderita, dia luka-luka, dia dibully, dia dipukuli, dia diludahi. Tapi ketika banyak orang melakukan itu kepadanya, tindakan Tuhan Yesus hanya berdiam diri. Dia mampu memanggil berlaksa-laksa malaikat untuk membantu dia. Tapi dia tahu bahwa ada tugas pelayanan yang harus dia jalankan, sekalipun harus menderita, bahkan sampai mati. Tidak lain dan tidak bukan, dia ingin melakukan kehendak Bapa di sorga sebagai makanan dia. Dan bahkan dia mau membagikan minuman firman Tuhan yang hidup. Dari tindakannya, dari bukti nyata hidup, bahwa Tuhan Yesus selama hidupnya tidak pernah berdosa, tidak pernah mengenal dosa, dan tidak pernah melakukan dosa. Tapi dia rela mati di kayu salib, seakan-akan menjadi orang paling berdosa sedunia, hanya untuk menyelamatkan kita. Dia sudah menabur dengan nyawanya. Dia sudah menabur dengan penderitaannya. Dan bahkan dia menabur dengan kebangkitannya. Sehingga firman yang mati di tanah sudah menjadi firman yang hidup. Ini saatnya kita menuai. Tidak perlu kita melihat dengan cara pandang kita,
Tapi izinkan kita melihat dengan cara pandangnya Tuhan, bahwa Tuhan sudah bilang, pandanglah sekelilingmu, ladang-ladang sudah menguning. Maka saat ini Tuhan ingatkan sama kita, menuai dalam nama Tuhan Yesus. Kita tuai keluarga kita tuai sahabat kita tuai saudara kita tuai suku Kedar, kita tuai orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk kita bawa kepada Tuhan yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka roh perkasaan Tuhan, berikan mereka roh penginjilan Tuhan, berikan mereka roh kebenaran Tuhan, biar mereka dengan cara Roh Kudus yang ajaib, mereka menjadi saksimu yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah minuman dan makanan istimewa dari sorga itu ada buat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang letih, tidak ada lagi yang capek, tidak ada lagi yang merasa panas terik matahari, tapi semua bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah melalui penuaian jiwa-jiwa ini, semua anak-anakmu mengalami damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Izinkan kami sekali lagi mengatakan, kami mau bersyukur. Bersyukur Bapa, oh Yesus. Ku bersyukur Tuhan, Terima kasih Tuhan. kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Haleluya, haleluya. ku bersyukur Bapa, Terima kasih Abah. ku bersyukur Tuhan, Terima kasih Yesus. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur. Yes Lord. Haleluya. ku bersyukur. Biarlah sorga turun, sorga terbuka, sorga terbuka. indah, selalu besar, selalu sempurna. Kami tahu Engkau selalu berikan promosi demi promosi buat kami, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan. Berikan kami kekuatan, Tuhan, sehingga kami boleh menjalani ujian demi ujian dengan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ketika kami berkemenangan, maka kami boleh melakukan banyak pekerjaan Tuhan. Kami punya makanan rohani, kami punya minuman rohani dari Tuhan, dan akan kami bagikan, Tuhan, buat banyak jiwa-jiwa, sehingga banyak jiwa-jiwa yang belum datang kepadamu, yang belum mengenal Engkau, akan datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kami, Tuhan, pakai kami di bab terakhir kehidupan ini, Tuhan. Kami tahu Engkau segera datang. Kami tahu, Tuhan, bahwa Engkau akan bertemu dengan kami sesegera mungkin. Oleh sebab itu, izinkan kami dengan sisa waktu kami boleh terus berkarya, kami boleh terus berbuah, kami boleh terus membuat Engkau tersenyum dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan hidup kami berharga, Tuhan. Bahkan kami rindu kami boleh pulang bersama dengan keluarga kami. Jangan izinkan keluarga kami tertinggal, Tuhan. Tapi biarlah kami dalam keunitian kasih Kristus
Kami boleh bersama-sama sebagai penuai dan penabur di kerajaan Allah Bapa di sorga selama-lamanya dan penuh sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat firman. Berkati kami lebih lagi. Berkati terus kami Tuhan. Berikan kekuatan baru, bagikan Raja Wali terbang tinggi, dan bahkan kami percaya ketika kami berlari, ketika kami berjalan, kami tidak menjadi letih dan lesu karena Tuhan yang membela kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk orang percaya dan anak-anak yang sudah berusia 12 tahun. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan ingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, kita disatukan dengan Yesus supaya kita ingat akan Dia. Kita ingat akan kebaikan Dia. Kita ingat akan pengorbanan Dia. Yang datang ke dunia ini mati buat kita. Seharusnya kita yang mati, karena upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan Yesus begitu sayang sama kita semua. Dia mau mati buat kita. Dia mandikan kita dengan darahnya yang kudus, supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita harus koreksi diri. Introspeksi diri. Mungkin Roh Kudus ingat ada hal-hal yang belum beres di hadapan Tuhan. Oleh karena ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kalau ada yang Tuhan ingatkan saat ini, Roh Kudus ingatkan, mungkin ada hal-hal yang belum beres. Masing-masing minta ampun, pribadi lepas pribadi. Bicara sama Tuhan, supaya kita dapat berkat yang terbaik. Ayo masing-masing tundukkan kepala, minta ampun sama Tuhan. Ampuni hamba-Mu, ampuni kami semua, ampuni kami. Mungkin ada dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, kami mohon ampun, Allah. Ampuni kami Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Ampuni kami Bapa. Oh, biarlah basikirara basyakara basyane. Biarlah mastikirara basyema. Haleluya. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala saudara-saudara sekalian. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus Yesus? Mari kita makan
dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi di tangan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada yang diam, mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kelepasan, berkat kesehatan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita setiap orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Hari Minggu.